Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinja Faida Anggreni Dwi Wirawan, dan kelompok saya ada Adinda Lafilatul Ula, ada Reza Okta Dwi Yulianti, ada Kalista Andini Sela Pramesti, ada Nanda Syahyidah Qoni'ah, dan yang terakhir ada Muhammad Riki Salsabil. Kami akan mempresentasikan mengenai akhlak dalam keluarga. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan menjelaskan apa arti akhlak dan apa arti keluarga. Akhlak merupakan suatu sifat yang tertanam di diri seorang manusia atau setiap manusia yang bisa mengeluarkan suatu dengan senang dan mudah tanpa adanya paksaan, yang tujuannya menjadikan manusia menjadi makhluk yang lebih tinggi dan sempurna daripada makhluk yang lainnya. Sedangkan keluarga merupakan suatu kelompok kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang berkumpul dalam suatu tempat tinggal yang sama. Dalam keluarga ini ada 6 pembahasan, yakni yang pertama, urgensi keluarga dalam hidup manusia. Yang kedua, akhlak suami istri. Yang ketiga, akhlak orang tua terhadap anak. Yang keempat, akhlak anak terhadap orang tua. Yang kelima, membangun keluarga sakinah. Dan yang terakhir, larangan kekerasan dalam keluarga. Saya akan menjelaskan apa urgensi keluarga dalam hidup manusia. Secara sosiologis, keluarga merupakan suatu golongan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Pengertian demikian mengandung hubungan darah dan juga hubungan sosial. Dalam hubungan keluarga bisa dibedakan menjadi keluarga besar dan keluarga inti. Sedangkan dalam dimensi sosial merupakan kesatuan sosial yang diikat oleh saling berhubungan atau berinteraksi dan saling mempengaruhi, sekalipun antara satu dengan yang lainnya tidak terdapat hubungan darah. Pengertian keluarga dalam tinjauan dari perspektif psikologis dan sosiologis. Secara psikologis, keluarga adalah suatu kumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal yang sama, dan masing-masing anggota merasakan adanya hubungan batin atau pertautan batin hingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Sedangkan pengertian secara sosiologis, keluarga adalah suatu persekutuan hidup yang dijalani oleh kasih sayang untuk saling menyempurnakan diri, saling melengkapi satu sama lain dengan yang lainnya. Dalam suatu keluarga, keutuhan sangat diharapkan oleh seorang anak, saling membutuhkan, saling membantu, dan lainnya, yang dapat mengembangkan potensi diri dan kepercayaan pada diri anak.
Dengan demikian, diharapkan upaya orang tua untuk membantu anaknya menginternalisasi nilai-nilai moral agar terwujud dengan baik. Keluarga yang seimbang adalah keluarga yang ditandai oleh adanya keharmonisan hubungan atau relasi antara ayah dan ibu serta anak-anak dengan saling menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta. Pada saat ini, orang tua berperilaku proaktif dan sebagai pengawasan tertinggi yang lebih menekan adanya tugas dan saling menyadari perasaan satu sama lainnya. Sikap orang tua lebih banyak pada upaya memberi dukungan, perhatian, dan garis-garis pedoman sebagai rujukan setiap kegiatan anak yang diiringi contoh teladan. Secara praktis, anak harus mendapatkan bimbingan, asuhan, arahan, serta pendidikan dari orang tuanya sehingga dapat mengantarkan seorang anak menjadi berkepribadian yang sejati, menentukan sejati sesuai dengan ajaran agama yang diberikan kepadanya. Lingkungan keluarga sangat menentukan keberhasilan tidak proses pendidikan, sebab disinilah anak pertama kali menerima sejumlah nilai pendidikan. Tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh orang tuanya dirasakan oleh anak dan akan menjadi dasar peniruan dan identifikasi nilai diri untuk berperilaku. Nilai moral yang ditanamkan sebagai landasan utama bagi anak pertama kali diterimanya dari orang tuanya. Dan juga tidak kalah pentingnya komunikasi dialogis sangat diperlukan oleh anak untuk memahami berbagai persoalan-persoalan yang menentukan dalam tindakan rasional yang dapat melahirkan kesadaran diri untuk senantiasa berperilaku taat terhadap nilai moral dan agama yang sudah digariskan. Sentralisasi nilai-nilai agama dalam proses internalisasi pendidikan agama pada anak mutlak dijadikan sebagai sumber pertama kali dan sandaran utama dalam mengartikulasikan nilai-nilai moral agama yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai agama sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan keluarga. Agama yang ditanamkan oleh orang tua sejak kecil kepada anak akan membawa dampak besar di masa dewasa kelak. Karena nilai-nilai agama yang diberikan mencerminkan disiplinnya diri yang bernuansa agamis. Dalam surah At-Tahrim ayat 66, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijratu 'alaiha malaikatu khilatun syidatul la ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam ayat ini,
sangat jelas sekali bahwasannya Allah menyuruh kita untuk senantiasa menjaga keluarga dari siksaan api neraka. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adida Lafilatul Ula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Lafilatul Ula dengan nomor NIM 19/2010-3023. Saya akan melanjutkan materi tentang akhlak suami istri. Berikut adalah akhlak suami pada istri sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan. Yang pertama, memberi makan dan pakaian yang baik serta memperlakukan istri dengan baik. Yang kedua, berpenampilan prima di hadapan istri dan keluarga. Yang ketiga, tidak memukul dan berlaku lemah lembut kepada istri. Seperti contoh, seorang suami hendaklah memelihara perasaan dan akal istrinya sebagaimana Nabi SAW melakukannya. Rasulullah SAW senantiasa berlaku lemah lembut kepada istri-istrinya, bahkan sesekali bermain dan bercanda. Yang keempat, harus bersabar dan saling pengertian. Seorang suami harus bersabar atas tabiat buruk istrinya. Begitu pula seorang istri harus sabar terhadap keburukan suaminya. Yang kelima, tidak bosan untuk terus menasehati istri dan keluarga. Yang keenam, perlakuan yang baik, tidak menyakiti istri. Yang ketujuh, turut membantu urusan belakang. Urwah bertanya kepada Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan Rasulullah SAW tatkala bersamamu di rumahmu?" Aisyah menjawab, "Beliau melakukan seperti apa yang dilakukan salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Beliau mengesol sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkut air di ember." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Selanjutnya, akhlak istri kepada suami. Yang pertama, setiap wanita harus dapat mempersiapkan keperluan makan, minum, dan pakaian suaminya. Yang kedua, tidak boleh seorang istri menerima tamu yang tidak disenangi atau tidak diizini suaminya. Yang ketiga, apabila melepas suami pergi bekerja, lepaslah suami dengan sikap kasih, dan apabila menerima suami pulang bekerja, hendaklah sambutlah kedatangannya dengan muka tersenyum, pakaian bersih, dan berhias. Yang keempat, menjaga kemuliaan dan perasaan suami. Yang kelima, seorang istri tidak boleh melawan suaminya, baik dengan kata-kata kasar maupun dengan sikap sombong. Yang keenam, melaksanakan hak suami mengatur rumah dan mendidik anak. Anas berkata, para sahabat Rasulullah SAW apabila menyerahkan pengantin wanita kepada suaminya, mereka memerintahkan agar melayani suami, menjaga haknya, dan mendidik anak-anak. Yang ketujuh, seorang istri harus pandai berdandan untuk suaminya serta mengatur dan mengerjakan tugas-tugas rumah tangganya. Yang kedelapan, menjaga kehormatan dan harta suami. Bagi para suami, hendaknya pula memperhatikan pergaulan dengan istrinya, karena Nabi SAW bersabda, "Mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya." Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1162.
Dalam ajaran Islam diatur bagaimana hubungan antara anak-anaknya serta hak dan kewajiban masing-masing. Orang tua harus mengikat hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Sebaik-baik orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi robbani, yang memiliki akhlak dan adab seperti Rasulullah SAW. Poin yang terpenting adalah teladan dari orang tuanya. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak sangat berkaitan dengan adab. Untuk itulah beliau mengajarkan kita adab sejak bangun tidur hingga tidur. Semuanya ada tuntunannya, termasuk adab anak kepada orang tuanya, murid kepada gurunya, pendidik kepada peserta didik. Keberhasilan anak bukan karena guru, tapi dengan orang tuanya. Anak berprestasi bukan karena gurunya, tapi karena orang tuanya sudah mencetak generasi yang seperti itu. Sebaik-baik orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi robbani, yang memiliki akhlak dan adab seperti Rasulullah SAW. Semoga dengan informasi tentang cara mengajarkan akhlak yang baik kepada anak ini, kita bisa menjadikan anak menjadi generasi robbani dan beradab. Orang tua harus lebih memperhatikan, membimbing, dan mendidik anak dengan baik, sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, para orang tua hendaklah bertakwa kepada Allah SWT, berlaku lemah lembut kepada anak, karena sangat membantu dalam menanamkan kecerdasan spiritual pada anak. Keadaan anak ditentukan oleh cara-cara orang tua mendidik dan membesarkannya. Ada beberapa langkah yang dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam perannya mendidik anak, antara lain yaitu 1. Orang tua sebagai panutan, yang kedua orang tua sebagai motivator anak, yang ketiga orang tua sebagai cermin utama anak, dan yang keempat atau yang terakhir orang tua sebagai fasilitator anak. Saya Kalista Andini akan melanjutkan bab keempat tentang akhlak anak terhadap orang tua. Orang tua adalah perantara perwujudan kita. Kalaulah mereka itu tidak ada, kita pun tidak akan pernah ada. Kita tahu bahwa perwujudan itu disertai dengan kebaikan dan kenikmatan yang tak terhingga banyaknya. Berbagai rezeki yang kita peroleh dan kedudukan yang kita raih. Orang tua seringkali mengerahkan segenap jerih payah mereka untuk menghindarkan bahaya dari diri kita. Mereka bersedia kurang tidur agar kita bisa beristirahat. Mereka memberikan kesenangan-kesenangan kepada kita yang tidak bisa kita raih sendiri. Mereka memikul berbagai penderitaan dan mesti berkorban dalam bentuk yang sulit kita bayangkan. Apa saja akhlak bagi anak terhadap orang tua? Yang pertama, kewajiban kepada ibu. Kalau ibu merawat jasmani dan rohaninya sejak kecil secara langsung, maka bapak pun merawatnya, mencari nafkahnya, membesarkannya, mendidiknya dan menyekolahkannya di samping usaha ibu. Kalau mulai mengandung sampai masa muharik atau masa dapat membedakan mana yang baik dan buruk, seseorang ibu sangat berperan. Maka setelah mulai memasuki masa belajar, ayah lebih tampak kewajibannya, mendidiknya dan mempertumbuhkannya menjadi dewasa. Namun apabila dibandingkan antara berat tugas ibu dan ayah, mulai mengandung sampai dewasa, dan sebagaimana perasaan ibu dan ayah terhadap putranya, maka secara perbandingan tidaklah keliru apabila dikatakan lebih berat tugas ibu daripada tugas ayah. Walaupun bukan berarti ayahnya tidak dimuliakan, melainkan hendaknya mendahulukan ibu daripada mendahulukan ayahnya dalam cara memuliakan orang tua. Yang kedua, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Seorang anak menurut ajaran Islam diwajibkan berbuat baik kepada ibu dan ayahnya dalam keadaan bagaimanapun. Artinya jangan sampai si anak menyinggung perasaan orang tuanya, walaupun seandainya orang tua berbuat zalim kepada anaknya. Dengan melakukan yang tidak semestinya, maka jangan sekali-sekali si anak berbuat tidak baik atau membalas, mengimbangi ketidakbaikan orang tua kepada anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridhoinya
sehingga orang tua itu meridhoinya. Allah berfirman di dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Yang ketiga, berkata halus dan mulia kepada ibu dan bapak. Segala sikap orang tua, terutama ibu, memberikan refleksi yang kuat terhadap sikap si anak. Dalam hal berkata pun demikian. Apabila si ibu sering menggunakan kata-kata halus kepada anaknya, si anak pun akan berkata halus. Kalau si ibu atau ayah sering menggunakan kata-kata kasar, si anak pun akan mempergunakan kata-kata kasar sesuai yang digunakan oleh ibu dan ayahnya. Sebab si anak mempunyai insting menyir yang lebih mudah ditiru adalah orang yang terdekat dengannya, yaitu orang tua, terutama ibunya. Agar anak berlaku lemah lembut dan sopan kepada orang tuanya, harus dididik dan diberi contoh sehari-hari oleh orang tuanya bagaimana si anak berbuat, bersikap, dan berbicara. Kewajiban anak kepada orang tuanya menurut ajaran Islam harus berbicara sopan, lemah lembut, dan mempergunakan kata-kata mulia. Yang keempat, berbuat baik kepada ibu dan bapak yang sudah meninggal dunia. Orang tua merupakan hal terhebat yang kita miliki di dunia. Kita tidak akan pernah ada di dunia ini tanpa mereka. Menjaga dan merawat sejak kecil sampai telah dewasa. Oleh sebab itu, sebagai anak kita harus terus berbakti kepada orang tua. Lalu bagaimana jika keduanya telah meninggal dunia? Apakah sebagai anak kita tidak dapat berbakti lagi? Untuk dapat berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, kita hanya melakukan, yaitu terus mendoakan kepada orang tua. Kewajiban yang harus selalu dilakukan adalah berdoa dan memohon ampunan untuk orang tua kepada Tuhan. Mendoakan diberikan tempat yang layak dan terbaik, karena doanya seorang anak yang akan terus menemani orang tua dimanapun dan kapanpun, bahkan ketika keduanya telah meninggal dunia. Akhlak anak terhadap kedua orang tua menurut Al-Ghazali masih relevan bagi pemuda Islam pada masa sekarang, karena berdasarkan atas Al-Quran dan hadis. Akan tetapi anak yang ditelantarkan orang tua sejak kecil membuat mereka tidak dapat menghayati tanggung jawab orang tua terhadapnya. Tanggung jawab anak terhadap orang tua terhadap anak dan akan menyebabkan mereka tidak berbuat baik kepada orang tua. Sayangilah, cintailah, hormatilah, patuhlah kepadanya, rendahkan dirimu, sopanlah kepadanya. Oleh karena itu, orang tua dan anak harus sama-sama memperhatikan tanggung jawab dan haknya masing-masing antara hak-hak orang tua terhadap anak dan sebaliknya, supaya akhlak atau etika anak terhadap kedua orang tua berjalan dengan baik dan sesuai ajaran agama. 5. Membangun keluarga sakinah. Apa itu keluarga sakinah?
Keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta kasih. Sekalipun perkawinan sudah berjalan puluhan tahun, namun aroma cinta kasihnya masih tetap terasa dalam hubungan suami istri. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dalam ayat ini ada kalimat litas kunu, supaya kalian memperoleh dan merasakan sakinah. Jadi sakinah itu ada pada diri dan pribadi perempuan. Laki-laki harus mencarinya dalam diri dan pribadi perempuan. Tapi perlu diingat, laki-laki harus menjaga sumber sakinah, tidak mengotori dan menodainya, agar sumber sakinah itu tetap terjaga, jernih dan suci, dan mengalir tidak hanya pada kaum bapak, tetapi juga anak-anak sebagai anggota rumah tangga dan generasi penerus. Adapun ciri-ciri keluarga sakinah adalah sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa memiliki kecenderungan terhadap keagamaan dalam orientasi kehidupan sehari-hari. 2. Berlakunya sistem yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. 3. Tidak melebih-lebihkan dalam memenuhi kebutuhan keseharian. 4. Menjaga etika dan sopan santun dalam bergaul di dalam masyarakat. 5. Senantiasa menjaga dan mengintrospeksi anggota keluarganya agar terhindar dari hal-hal yang mungkar. 6. Hakikatnya, pada zaman modern ini memang tidak mudah untuk membangun keluarga sakinah, sebab pencampuran budaya yang sudah melekat di dalam dinamika kehidupan masyarakat mengakibatkan ketimpangan sosial yang sangat signifikan dalam berperilaku, sehingga mayoritas masyarakat yang terlalu nyaman dengan perkembangan zaman pun sedikit demi sedikit meninggalkan pola hidup lama dan lebih memilih pola hidup baru yang dibawa oleh dampak globalisasi. Tips membangun keluarga sakinah diantaranya yaitu 1. Jangan melihat ke belakang. Setiap orang pasti memiliki masa lalu, baik yang bagus maupun yang kelam, termasuk pasangan. Di masa lalu pun mungkin ada sepenggal kisah tak mengenakan yang pernah mewarnai rumah tangga. Jika tak ingin terseret dalam arus negatif, lupakan hal-hal buruk yang pernah terjadi. Sambutlah masa depan dengan senyuman. 2. Selalu berpikir objektif. Saat kamu menghadapi suatu hal, kadangkala pikiran jadi ruwet dan segalanya tampak suram. Padahal masalah apapun itu, termasuk konflik dengan suami maupun anak-anak, membutuhkan pikiran yang jernih untuk menyelesaikannya. 3. Fokus pada kelebihan pasangan. Artinya, kita masih memiliki banyak kekurangan. Begitu pula dengan pasangan kita. Saat masih gadis, mungkin kita selalu berangan-angan tentang pendamping hidup yang tampan, baik hati, terhormat, dan berkecukupan. Namun, setelah menjalani rumah tangga beberapa tahun, kita mulai tahu sifat aslinya, kebiasaan buruknya yang mungkin membuat penilaian kita menjadi berubah. Fokuslah pada hal-hal baik ini. Kalaupun tidak bisa menyingkirkan keburukannya dari depan mata, temukanlah alasan bahwa itu dibalik itu ada hikmahnya. 4. Saling percaya. Kunci dari sebuah hubungan adalah rasa percaya.
Tanpa rasa saling percaya, kehidupan rumah tangga tentu tak akan berjalan mulus. Rasa aman, nyaman, tentram yang menjadi salah satu tujuan pernikahan tidak akan muncul. Kuncinya selalu husnuzon dan jangan sia-siakan kepercayaan yang diberikan suami maupun istri. 5. Hindari pihak ketiga. Setelah ijab kabul terucap dan sah menjadi pasangan suami istri, dalam tatanan masyarakat bunda atau sista telah diperhitungkan sebagai seseorang ratu rumah tangga dari keluarga yang dipimpin oleh suami. Saat ada urusan bermasyarakat, tak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga lama, tapi telah menjadi kelompok tersendiri. Maka, ketika timbul permasalahan, selesaikanlah berdua saja. Tentunya, suami istri lebih banyak mengetahui keadaan dan arah rumah tangga ke depan. Tak perlulah melibatkan orang lain. 6. Menjaga romantisme. Terkadang pasangan yang sudah cukup lama membangun maligai rumah tangga tak lagi peduli pada soal yang satu ini. Padahal menjaga romantisme dibutuhkan oleh pasangan suami istri sampai kapanpun. Tak cuma ketika mereka berpacaran. Pujian atau perhatian sangat besar pengaruhnya bagi suami loh. Dan sebaliknya. Memberikan pujian akan memberikan dorongan atau semangat yang luar biasa. Pasangan Anda pun akan merasa dihargai. 7. Selalu utamakan komunikasi. Komunikasi juga merupakan salah satu pilar langgengnya hubungan suami istri. Hilangnya komunikasi berarti hilang pula salah satu pilar rumah tangga. Komunikasi yang dimaksud di sini bukan hanya ngobrol-ngobrol saja. Komunikasi ini dimaksudkan untuk saling mengerti, untuk menghilangkan hal-hal berbau prasangka dan emosi. Menjaga komunikasi bisa diawali dengan kebiasaan ngobrol dan duduk bersama. Buat iklim rumah tangga menjadi terbuka, sehingga tidak ada anggota keluarga yang merasa tidak nyaman. 8. Jaga spiritualitas rumah tangga. Salah satu pijakan yang paling utama seseorang rela berumah tangga adalah karena adanya ketaatan pada syariat Allah. Padahal, kalau menurut hitung-hitungan materi, rumah tangga itu melelahkan. Justru disitulah nilai pahala yang Allah janjikan. Ketika masalah nyaris tidak menemui ujung pangkalnya, kembalikanlah itu kepada sang pemilik masalah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sertakan rasa baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ambil hikmahnya dari setiap masalah. Membangun keluarga yang sakinah merupakan sebuah awalan yang baik untuk menciptakan kondisi masyarakat yang ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Jabir akan menerangkan tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT dalam pandangan Islam, membangun keluarga yang harmonis merupakan impian setiap orang. Keluarga merupakan lingkungan pertama seseorang bersosialisasi dengan orang lain. Dengan demikian, KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga harus dihindari oleh suami maupun istri dan anggota keluarga lainnya demi ketentraman dan kedamaian hidup berkeluarga. KDRT yang merupakan singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang bersifat negatif atau buruk baik secara fisik maupun psikis yang dilakukan oleh anggota keluarga seperti ayah, ibu, anak, dan lainnya, sehingga keharmonisan dalam rumah tangga menjadi hilang. KDRT adalah perbuatan kepada seseorang yang umumnya perempuan dan anak-anak yang menimbulkan penderitaan fisik, psikologi, seksual, pemaksaan, dan lain sebagainya yang dilakukan dalam rumah tangga. Korban KDRT secara umum adalah para istri yang dilakukan oleh suami mereka, meskipun sebaliknya sebagai suami yang menjadi korban kekerasan dari istrinya. Akan tetapi kejadian tersebut tidak umum terjadi. Baik pelaku maupun korban KDRT adalah orang yang memiliki hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami dan anak, bahkan pembantu yang berada pada satu lokasi yang sama,
yaitu dalam satu rumah. Meskipun banyak kejadian KDRT pada masyarakat, akan tetapi hanya sedikit yang muncul ke permukaan dan menjadi pembahasan publik. Hal tersebut terjadi karena anggota keluarga biasanya menutupi dengan dalih agama, budaya, dan harga diri keluarga, sehingga penegakan hukum terkait KDRT belum bisa dilakukan secara maksimal. Bentuk KDRT, yaitu kekerasan fisik. Kekerasan fisik ialah suatu tindakan kekerasan seperti memukul, menendang, dan lain-lain yang menyebabkan luka, rasa sakit atau cacat pada tubuh seseorang, bahkan sampai ada menyebabkan kematian. 2. Tekanan psikis. Tekanan psikis ialah suatu tindakan yang penganiayaan secara verbal atau kata seperti menghina, berbicara kasar, dan kotor yang menyebabkan penurunan rasa percaya diri pada seseorang, timbulnya rasa takut yang menyebabkan hilangnya keterampilan untuk berbuat. Tekanan psikis jika dilakukan setiap saat akan menyebabkan anggota keluarga seperti istri akan merasa bergantung pada suami meskipun selalu menderita. Kekerasan seksual merupakan kekerasan tindakan seksual yang dilakukan secara paksa baik oleh suami kepada istri maupun sebaliknya, yang mengakibatkan terciptanya ketidakpuasan, bahkan terjadi perasaan sakit oleh istri maupun suami. Tekanan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah tindakan yang oleh suami kepada istrinya atau bahkan sebaliknya dengan membatasi istri atau suaminya bekerja di luar tempat tinggal atau daerah tertentu. KDRT dalam pandangan Islam. Konsep rumah tangga dalam Islam jelas diatur dengan konsep kemanusiaan, seperti seorang suami berperan untuk melindungi agar senantiasa taat kepada Allah SWT. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34 tersebut menjelaskan bahwa sebagai suami laki-laki hendaknya melindungi dan istri hendaknya menjaga kehormatan suami, sehingga perempuan yang soleha adalah yang taat kepada Allah berkesesuaian dengan ajaran Islam. Seperti pada ayat An-Nisa ayat 34 ini, laki-laki suami dalam kurung suami itu pelindung bagi perempuan istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atau sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan soleh adalah mereka taat kepada Allah, menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaknya kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, bisa ranjang, atau kalau perlu pukullah mereka. Jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkannya sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Berikut sanksi untuk KDRT dalam pandangan Islam. Qadhaf, melempar tuduhan kepada, contoh menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bukti yang dapat diterima oleh syariat Islam, sanksi hukumnya ialah 80 kali cambukan. 2. Membunuh, menghilangkan nyawa seseorang. Dalam urusan ini sanksi untuk pelakunya ialah qisas atau hukuman mati. Mensodom, menggauli perempuan pada duburnya, haram hukumnya sampai pelaku mesti dikenakan sanksi. Yang 4 yaitu penyerangan terhadap anggota tubuh. Sanksi hukumnya ialah berkewajiban menunaikan diat atau denda 100 ekor unta tergantung organ tubuh yang disakiti. 5 yaitu perbuatan cabul. Perbuatan cabul seperti berusaha melakukan zina dengan wanita meskipun belum melakukannya. 6. Penghinaan, jika terdapat dua orang atau menghina sementara keduanya tidak mempunyai bukti mengenai faktanya, maka dua-duanya akan dikenakan sanksi penjara hingga 4 tahun. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah atau kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.